Assalamualaikum Boboto, salam dunia. Saya doakan di hari ini teman-teman semua selalu dikasih kesehatan dan keselamatan dalam jalani segala aktivitasnya. Amin. Baik Boboto, langsung kita update informasi Persib Bandung terbaru. Dan sebelum kita mulai, kita juga ingin ngucapin wilujeng sumping buat teman-teman Boboto yang sudah subscribe, yang sudah like, yang sering komen juga di channel ini. Mudah-mudahan menjadi amal kebaikan teman-teman Boboto semua yang langsung dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dan tidak kerasa teman-teman, kurang dari 24 jam kita sudah menyaksikan final keempat gitu ya. Final 4 laga terakhir Persib Bandung, baik yang di kandang maupun ketika away nantinya. Jadi ada 2 laga kandang dan 2 laga tandang lagi. Jadi insya Allah besok di laga kandang 2 terakhir gitu ya, menghadapi PSIM Jogja, kita bisa meraih hasil maksimal guna terus mengamankan track positif gitu di jalur juara atau di jalur ya apa ya istilahnya tuh untuk bintang 5 lah gitu ya, biar tidak bikin deg-deg ser lagi kalau lengser kayak kemarin di posisi 2. Aduh, ini rasanya udah lama udah nyaman gitu di posisi 1, ketika turun ada perasaan yang berbeda. Tapi mudah-mudahan besok kita tetap mempertahankan posisi puncak gitu ya teman-teman. Nah, ini juga ada sedikit informasi mengenai update untuk kesiapan tim Persib Bandung menghadapi PSIM Jogja besok sore ya. Jadi jangan sampai salah tanggal dan jangan sampai salah waktu teman-teman. Besok untuk 4 Mei 2026 pukul 15.30 sudah kick off. Jadi bukan jam 19.00 waktu Indonesia Barat, tapi 15.30 teman-teman waktu Indonesia Barat. Jadi besok sore ya, walaupun dengan hari biasa gitu ya, hari kerja, hari sekolah, kuliah, namun ya memang besok adalah hari yang memang penting sehingga tiket sudah dipastikan sold out dan juga memang tribun sudah dipastikan insya Allah penuh teman-teman. Jadi tidak ada perbedaan gitu ya, tidak seperti yang dituduhkan oleh tim tetangga bahwa waduh di sana mah penuh aja, soalnya kan bobotoh mah banyaknya katanya, kalau supporter Blau mah pengangguran ini itu kan baik tenanawan, yang penting mah tribun tetap penuh gitu ya, stadion kita penuh sehingga untuk kas atau pemasukan finansial Persibnya bagus, untuk dukungan terhadap tim Persib juga bagus. Jadi semua kita memang berkolaborasi atau yang memang istilahnya tuh menjadi satu sinergi positif, mendukung, supporternya mendukung gitu ya, manajemennya mendukung, pemainnya juga mendukung, sehingga menjadi juara ini tidak mustahil gitu. Kalau yang tim Persimo FC kan tidak sejalan gitu ya, ada yang memang satu wah ini mah engke kumaha engke gitu ya, kerte boga iya kerte boga itu, kandang nawae hese kumaha rek juara gitu teman-teman. Jadi ya sudahlah, kita hiraukan saja suara-suara sumbang, kita kembali fokus ke final selanjutnya gitu ya, keempat laga final terakhir yang mana besok menghadapi PSIM Jogja. Boyan Hodak sudah mengatakan semua pemain siap terkecuali hanya Uliam Baros saja yang memang terkena akumulasi kartu pada saat menghadapi Bayangkara kemarin. Jadi hanya Uliam Baros yang tidak bisa bermain. Semua pemain yang lain alhamdulillah teman-teman tidak ada yang cedera. Eliano dan juga Lucho ini sudah kembali fit, jadi sudah bisa membela Persib Bandung. Nah, untuk segi atau skema bermain, Boyan juga mengatakan bahwa tidak perlu banyak membicarakan mengenai skema lah, karena kemenangan kemarin menghadapi Bayangkara dengan remontada gitu ya, dengan kemenangan laga away ini sudah cukup mengangkat moral dari pemain Persib Bandung, dan mereka kurang lebih sudah hafal katanya untuk cara bermain bagaimana untuk menang katanya. Jadi tidak perlu banyak perubahan yang dirubah lagi kata Bojan gitu ya. Jadi mereka ya atau pemain Persib sudah tahu lah apa yang harus dilakukan, walaupun ya memang ayak meureun gitu ya. Sedikit-sedikit mah untuk yang skema bermain, ya selebihnya gimana caranya menang aja, karena kan untuk sistem pragmatis ini atau ya
tidak usah bermain indah, yang penting menang gitu ya. Itu untuk filosofi sepak bola dari Boyan Hodak, teman-teman. Nah, ini juga diamini oleh Barba gitu ya. Karena ya bagaimanapun juga katanya kemenangan kemarin, betul kata Boyan Hodak atau kata pelatih, memang ini sangat berarti, apalagi besok bermain di laga kandang di rumah sendiri, dipenuhi oleh supporter, dan itu ya kita hanya memerlukan suntikan semangat saja kata Barba gitu ya. Kalau cara bermain mah ya kumaha kita aja lah gitu ya. Tapi kan pemain ke-12 ini itu sangat penting di dalam stadion. Makanya besok buat teman-teman yang ingin stadion ini, mudah-mudahan tidak lupa untuk memberikan semangatnya. Chance kalau memang ada yang tidak hafal, sehafalnya aja, atau yang memang mencoba kalau disuruh berdiri gitu ya, ikut ya kumaha ramena we gitu ya. Kalau memang yang di Tribun Timur ini, kalau yang mau aman mah di timur atas saja gitu ya, tinggal nonton, tinggal menikmati pertandingan. Tapi kalau yang mau ikut menikmati suasana stadion, menjadi betul-betul tifosi yang energik gitu ya, ya nanti muter aja lah, bisa ke Tribun Utara gitu ya teman-teman. Itu lebih energik dan tidak sepi kalau di utara gitu ya. Tempat favorit saya di utara, teman-teman. Baik, ini juga ada beberapa pertanyaan yang memang sudah masuk ke tim redaksi, yang mana ya kurang lebih pertanyaannya lumayan, yang mudah-mudahan bisa menjadi satu informasi baru buat teman-teman bobotoh gitu ya. Baik, yang pertama, nah ini sudah muncul di layar teman-teman, juga sudah muncul tentang Firza kumaha Kang. Maksudnya Firza Andika gitu ya kali ini. Kalau itu sebetulnya mah yang harus kita fokus ke kepalanya dulu aja teman-teman, gitu ya. Ke kepalanya Sumarji ini dulu aja yang kita tekankan, kita protes, kita betul-betul kawal. Harus meminta maaf itu dari Sumarji secara individu, harus meminta maaf ini mah baik kepada Maklok maupun kepada ya klub gitu ya, ke Persib Bandung, karena ini sudah membawa-bawa nama klub, teman-teman. Yang pertama harus Sumarji meminta maaf secara individu, dan kedua secara profesional sebagai CEO atau COO Bayangkara FC gitu ya. Nah, ini juga memang tidak harus secara gimana ya, kumaha carana harus minta maaf lah gitu ya, entah itu proses secara hukum atau bagaimana. Nah, ini yang memang harus sadar diri aja lah, sebetulnya mah udah tua gitu ya. Jadi ya sudahlah, bermain yang memang bersih saja, jangan fitnah sana fitnah sini, karena ya kita tahu juga ada tendangan kungfu gitu ya, yang disalahkan justru yang nendangnya, teman-teman. Yang bilang pemainnya sendiri katanya, wah dia ngatain saya rasis makanya saya tendang. Nah, ini apakah memang rasisme ini justru adanya di Bayangkara secara struktural gitu ya, bukan hanya tim utama tapi tim akademinya juga atau kelompok usianya juga. Ini memang harus dibenahi lah untuk tim Bayangkara FC ini. Jadi kayak ya ada struktural atau ada jalur yang salah sepertinya gitu ya teman-teman. Baik, itu ya. Jadi kalau untuk Firza Andika kita tidak bisa komentar banyak, tapi sudah banyak teman-teman bobotoh yang silaturahmi ke akun media sosialnya. Kita lihat juga banyak rame gitu ya, sampai dengan sekarang rame teman-teman. Tapi alhamdulillah tidak ada yang terlalu mengatakan rasis kepada Firza, tapi yang penting keras aja gitu ya. Baik, itu mah telangkung bobotoh wae bade silaturahmi, mangga gitu ya. Lalu selanjutnya Kang Roni, seandainya Persib keluar dari Liga Indo, bisa apa enggak? Punten Roni, ini cuma nanya aja katanya. Sebetulnya prosesnya cukup panjang teman-teman, dan kemungkinan kalau kitanya mau, ya federasi biasanya tidak mau. Karena gini, ini juga bukan hanya keinginan kita, kadang aduh nggak usah keluar dari Liga Indonesia, tidak semudah itu ternyata gitu ya. Jadi yang sempat beberapa musim kemarin gitu kan, sempat ada wacana juga gitu ya, apalagi pada saat kejadian 2018, nggak usah tong main di Liga Indo gitu ya. Nah, ini
kita mau main di liga mana dulu? Pertanyaannya gitu ya. Kalau liga yang terdekat kayak Liga Singapura, Liga Malaysia, atau liga mana? Liga Thailand yang lebih kompetitif, Liga Vietnam atau di mana gitu ya, bisa teman-teman, tergantung federasi klubnya dulu di sana menerima nggak untuk klub dari wilayah negara luar gitu ya. Nah kalau Singapura dia menerima teman-teman jika memang ada yang ingin bergabung di Liga Singapura. Bahkan ada kan klub dari Jepang, ada klub dari mana, Brunei atau dari Malaysia, ada juga yang main di Liga Singapura. Nah Indonesia pun klubnya bisa ikutan di Liga Singapura dengan syarat ya tentu sudah ada lisensi ini, lisensi itu gitu ya, syarat yang di ACC oleh FIFA, oleh AFC, oleh PSSI. Nah ini yang menjadi berat dari PSSI-nya ini teman-teman gitu ya, atau ya setidaknya stakeholder yang memang tidak inginlah untuk apa ya, marwah sepak bola kita tuh dengan tim gede apalagi yang mau hengkang, ya tentu ini akan mengurangi minat dari penonton dan ya berpengaruh ke ke bagian-bagian yang lainnya gitu ya, dari segi tayangan, broadcaster dan lain sebagainya, ini juga pasti akan menurun. Nah ini yang mungkin agak sedikit sulitnya teman-teman, walaupun ada beberapa liga di tetangga kita yang menyertakan misalkan boleh ikut liga kita tapi mulainya tidak langsung di Liga 1 ya gitu ya, ada yang dari Liga 2 nya atau ya bisa masuk ke Liga 1 dengan syarat-syarat yang mungkin harus dipenuhi. Nah ini yang memang agak sedikit panjang teman-teman, boleh dan bisa gitu ya. Kalau memang katakanlah Persib mau pindah ke liga negara lain bisa teman-teman, asal ya itu tadi yang saya sebutin, ada beberapa syarat dan tergantung negara itu klubnya menerima nggak liga dari luar negaranya gitu ya. Yang pasti mah hasil lah PSSI pasti memprotek pisan Arika Persib mah gitu ya, bukan berarti ada yang spesial enggak, tapi ada beberapa faktor yang bisa menurunkan minat penonton sepak bola di Indonesia menurun kalau tidak ada Persib di Liga 1 mah. Jadi wah ini agak panjang gitu ya teman-teman untuk prosesnya kalau memang mau ikut liga yang lain. Lalu selanjutnya kunaon pas laga penting terdisiarkan ku Indosiar Kang. Nah ini lagi-lagi kita juga tidak bisa berasumsi yang terlalu bagaimana, kita hanya bisa berasumsi bahwa ada MOU atau perjanjian di awal sebelum mulai kompetisi ini, setiap klub bisa mendapatkan berapa jatah live, berapa jatah delay gitu ya, live delay. Nah ini yang mungkin Persib Bandung bukan berarti disengaja gitu ya, karena memang dari awal musim kompetisi sudah ada jadwalnya. Tapi yang kita heran kan pernah waktu ngelawan apa saya lupa gitu ya, Persib Bandung tidak disiarkan tapi akhirnya disiarkan juga. Nah apakah memang bisa di switch di tengah jalan atau bisa ditukar atau bagaimana, ini sepenuhnya ya wewenang MTEK gitu ya. Bahkan dari operator liga I-League saja itu bergantung kepada MTEK. Kalau memang MTEK bilang ya nges lah Persib nu disiarkan, ya I-League juga bisa dengan gampang merubah jadwal gitu ya. Oh ternyata yang disiarin Persib bukan PSM katakanlah gitu, bisa. Tapi untuk sampai sejauh ini malam hari ini itu masih tetap Persib tidak akan disiarkan oleh Indosiar, jadi via live streaming. Besok kita coba infokan streamingnya bisa di mana saja gitu ya. Lalu selanjutnya tiket masih dibuka mualnya Kang. Mual toh sold out, bobotoh tiket sudah tidak ada. Bahkan ya jangankan tiket gitu ya, untuk sebagian tribun dari VBS atau VIP Barat Selatan juga ditutup untuk gate C dan gate D bagian atas. Jadi ya mungkin agak sedikit tidak terlalu berpengaruh lah kalau untuk di VBS gitu ya, karena ya penontonnya masih sedikit terbatas. Tapi kalau untuk Tribun Selatan, Utara, Timur yang ditutup ini sangat berpengaruh. Tapi kalau VBS, VBU ini tidak terlalu berpengaruh gitu ya, karena ditutup untuk perawatan, kata Kang Adi Pratama gitu ya, untuk perawatan. Padahal mah ya iya TTA gitu ya, yang tahu aja teman-teman. Tapi intinya tidak terlalu berpengaruh kepada
kehadiran Boboto semuanya bisa digeser ke VBS di bagian bawah, hanya bagian atasnya saja yang ditutup katanya, dan itu pun jarang kesorot kamera gitu ya, jadi ya aman lah kalau mual ketinggali kosong ya. Lalu selanjutnya selanjutnya masih banyak mengenai Bayangkara pertanyaannya. Ya kalau ada yang sahawai anu absen Kang besok, hanya Uliam Barros saja gitu ya. Tapi ada kekhawatiran juga, bahkan besok kalau beberapa pemain yang mendapatkan kartu kuning di laga besok menghadapi PSIM nyaris dipastikan tidak akan bermain pada saat menghadapi Persija di laga krusial. Kalau besok Barba katakanlah dapat kartu kuning absen, lalu juga ada Kakang Rudianto dapat kartu kuning absen, lalu juga ada Maklok teman-teman kalau besok dapat kartu kuning absen, Sahade Beckham Putra kalau besok dapat kartu kuning absen. Nah ini ya harus hati-hati, makanya Boyan mengatakan akan sedikit merotasi pemain yang lebih bugar katanya. Nah sebetulnya dalam tanda kutip ya, bukan merotasi pemain yang lebih bugar, tapi biar pemain yang intinya tidak terlalu nyaris dapat kartu lah, biar rada aman gitu ya teman-teman. Baik, itu mungkin, atau masih ada nggak ini teh? Masih satu lagi ya. Oke, ginilah kita rangkum beberapa yang menanyakan tentang lapor balik mengenai Bayangkara atau Sumarji. Jadi yang terakhir ini pertanyaannya, manajemen Persib tong cicing wae gitu Kang, mun fitnah si Sumarji geus puguh teu kabuktian bisa teu dituntut balik. Pertanyaannya tadi seperti sekilas yang sudah kita bahas teman-teman. Ya bisa, tapi apakah diproses atau tidak? Tapi minimal kalau Persib Bandung dan Maklok sebetulnya ya hanya ingin melihat itikat baik saja dulu gitu ya dari dua tokoh ini, Sumarji ya dan juga Bayangkara FC secara klub gitu ya. Apakah mereka meminta maaf dengan tulus, dengan cara yang memang baik gitu ya. Jangan seakan-akan tidak tahu apa-apa, jangan seakan-akan ya membiarkan saja bahwa fitnah itu seakan-akan benar gitu ya. Nah ini juga ya kalau kita masih mengutamakan itikat baik dulu teman-teman daripada langsung lapor sana lapor sini gitu ya. Maklum kita bukan tim Bayangkara yang bisa seenaknya langsung lapor tanpa investigasi, tanpa ini langsung lapor. Nah ini ya terbukti lah atasannya kitunya, ke bawahnya juga sama aja. Jadi nggak atasannya, nggak klubnya, nggak pemainnya, sarua rada kudu di iyalah cilina gitu ya. Back jadi black gitu. Nah ini terus digaungkan saja jadi meh eraeun teman-teman. Itulah intinya mah ya bisa dilaporkan, tapi Persib Bandung melalui PT PBB dan juga Maklok ingin mengedepankan nilai-nilai sportivitas dulu gitu ya, dan positif ya, inginlah minimal minta maaf saja secara tulus, secara baik, dan ya cukup selesai. Jangan sampai ya memperpanjang, karena kan ini juga kita harus punya tujuan. Kalau kita mah tujuannya ngejar hat-trick juara, kalau Bayangkara mah tujuannya naon gitu ya. Ya nggak lah itu mah no, udah mah ya sudahlah, karena kan emosi terakhir janjinya hari ini gitu ya teman-teman. Baik, mungkin itu dulu saja informasi yang bisa saya sampaikan di hari ini. Mudah-mudahan menambah satu wawasan baru buat teman-teman Boboto semua. Sampai ketemu lagi di informasi selanjutnya. Wassalamualaikum Boboto, salam dunia.